Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era digital saat ini, informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah melalui internet, media sosial, maupun berbagai platform digital lainnya. Dalam hitungan detik, kita dapat menerima berita dari berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan yang besar, yaitu maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar atau bahkan mengandung hoax. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menerapkan tabayun. Kita memastikan dan memeriksa terlebih dahulu kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu." Dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap informasi harus diverifikasi sebelum dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sikap tergesa-gesa dalam menerima berita dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 5, Rasulullah SAW juga bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya." Dalam hadis ini mengingatkan kita agar tidak mudah menyebarkan informasi tanpa mengetahui kebenarannya. Pemirsa sekalian, sebagai mahasiswa teknik industri, kita mempelajari bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang engineer tidak dapat mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan. Misalnya, ketika terjadi peningkatan produk cacat di dalam suatu perusahaan, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah kerusakan mesin. Kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu melakukan observasi lapangan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan beberapa metode seperti fishbone diagram atau 5 why analysis hingga menemukan akar penyebab yang sebenarnya. Begitu pula dalam dunia industri, kesalahan informasi dapat menyebabkan beberapa dampak negatif seperti meningkatnya produk cacat, pemborosan bahan baku, keterlambatan produksi, bahkan kerugian di dalam perusahaan. Oleh karena itu, prinsip tabayun sangat selaras dengan prinsip pengambilan keputusan dalam teknik industri, yaitu mengutamakan fakta, data, dan analisis sebelum bertindak. Selain itu, budaya verifikasi informasi juga sangat penting dalam dunia kerja. Ketika menerima laporan produksi, data kualitas, ataupun informasi mengenai kondisi mesin, seorang insinyur harus memastikan bahwa informasi tersebut benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih akurat, efektif, dan memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Agar nilai tabayun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Di antaranya adalah, yang pertama, selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Yang kedua, tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ketiga, menggunakan data yang valid sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk hal-hal yang bermanfaat dan bernilai positif. Dan yang kelima, membiasakan berpikir kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum didukung oleh bukti. Pemirsa-pemirsa yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa tabayun bukan hanya menjadi ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga merupakan prinsip penting dalam dunia teknik industri. Seorang engineer yang baik bukanlah orang yang paling cepat mengambil keputusan, melainkan orang yang mampu mengambil keputusan berdasarkan data yang benar, analisis yang tepat, dan pertimbangan yang matang. Semoga
kita semua dapat menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan teknologi maupun menyaring informasi dengan baik, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam belajar, bekerja, dan mengambil setiap keputusan. Mari kita tutup dakwah ini dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.